Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam. lagi dengan Kang Mizan di channel Bincang Cara Ahmad Yani. Pada kesempatan ini kita ketemu dengan Noval, Laude Noval. Ini anak Maluku yang lagi mengambil program S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga merupakan tim Bapilu atau Pemuda Masumi Indonesia. Pada kesempatan ini kita mau bincang-bincang dengan Dik Noval ini, nanya kira-kira dalam kaitannya dengan pemilihan umum tahun 2024, khususnya pemilihan legislatif, kira-kira Dik Noval ini punya gagasan atau inovasi apa saja yang baik untuk generasi milenial dan baik untuk negara ini. Silakan. Iya Bang, terima kasih Bang. Oke. Sebenarnya sih kalau diskusi tentang masalah pemuda itu sih itu tidak sesuatu hal yang memang tidak perlu kemudian diragukan lagi eksistensinya. Orisinalitas daripada pikiran dan gagasan, ide itu sudah tidak bisa kemudian diragukan. Karena memang terbukti memang secara lintasan sejarah Indonesia itu memang sih semua itu hampir semua momentum monumental sejarah bangsa itu memang di sana ada tokoh-tokoh, ada pemuda. Nah, kalau kemudian misalnya sebentar dulu, Di Noval. Tapi ironisnya, ya, anggota parlemen kita itu kurang dari 20%, kurang dari 10%, atau hanya sekitar 8% diisi oleh kaum milenial yang berumur antara 17 sampai 33. Kurang dari 10%. Iya, memang sih itu kan memang perlu dilihat secara persyaratan-persyaratan yang memang diatur dalam undang-undang pemilu sendiri mengenai tentang kualifikasi kualifikasi calon legislatif. Misalnya kan undang-undang kan mensyaratkan itu kalau nggak salah ya usia 20 tahun. Nah, itu memang bisa kita kemudian reforma tergantung kebijakan legislatif. Tapi memang ini juga menjadi bagian penting catatan yang memang perlu diperhatikan bahwa memang sebetulnya kita perlu ada pemuda yang memang merepresentasikan di parlemen sana, karena memang pemuda itu memang orang-orang yang memang punya semangat dan giro dalam politik. Nah, dan dalam pikiran pemuda sih bukan seperti hari-hari ini kan. Kalau kita lihat misalnya kayak Bang Midan mengatakan bahwa tidak sampai 20% ada representasi pemuda. Nah, kemudian akibatnya apa? Banyak kan regulasi-regulasi yang dilahirkan, diproduksi oleh parlemen hari ini yang representasi adalah kalangan-kalangan yang sudah memang ya sudah cukup usia lah di atas itu kan tidak merepresentasikan kepentingan rakyat. Nah, disinilah memang peran pemuda sangatlah penting. Tapi jadi Bang ini di Noval, concern sekali untuk mendorong milenial ini yang kalau sekarang posisinya kurang dari 10% atau katakanlah sekitar 8%, untuk lebih besar mungkin 20% atau 30%. Salah satu yang menjadi hambatannya sekilas di Noval tadi bilang bahwa itu regulasinya, kualifikasinya antara lain ada berbagai persyaratan. Ya, ada berapa? 16 persyaratan atau 11 persyaratan. Kira-kira terobosan apa yang bakal dibuat oleh Dik Noval mengenai persyaratan ini? Iya, kalau memang dibaca Undang-Undang Pemilu pasal 240 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, memang sih banyak sekali persyaratan untuk caleg, sekitar 16. Nah, jadi konsep saya sebagai ini pemuda ya tadi persyaratan itu perlu kemudian dipermudah gitu. Dipermudah misalnya ya kalau bisa ya KTP aja, tidak usah pakai surat keterangan, misalnya surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan berkelakuan baik, surat keterangan
kesehatan dan lain semuanya. Ya, jadi kalau bisa itu ya diadakan kategorisasi apa yang menjadi persyaratan primer dan persyaratan-persyaratan lainnya. Nah, dengan kategorisasi itu kemudian ya bisa mempermudah generasi-generasi muda yang ingin berkontribusi untuk pembangunan bangsa lewat momentum pemilu, yakni calon legislasi. Itu satu. Nah, yang kedua, Sebentar. ya, Baik sekali itu di Noval. Jadi di Noval mengusulkan untuk kategorisasi persyaratan-persyaratan yang harus diserahkan ketika mengajukan diri untuk menjadi calon. Itu terdiri dari dua kelompok, ya, kelompok primer dan kelompok sekunder. ya, Ekstrimnya yang paling ideal menurut Di Noval tadi, untuk menjadi calon itu cukup untuk yang pertama kali memasukkan itu adalah KTP saja. ya, 15 persyaratan yang lain baru dimasukkan ketika sudah lolos ke Senayan atau ke provinsi atau ke kabupaten kota. Begitu apa iya. kira-kira? Iya, jadi memang itu cuma sebagian kecil. Jadi poin pertama itu ya satu barangkali bisa diringankan, diperkecil KTP, kemudian keterangan aktif sebagai partai politik, anggota partai politik. Jadi yang tidak perlu lagi dipertanyakan karena kan jelas kan misalnya. Saya kira dua itu udah cukup karena memang kan dalam dalam visi partai politik itu kan ya pertama sih harus berasaskan pada Pancasila UUD 45, kemudian berkontribusi untuk pembangunan, punya semangat visioner untuk berkontribusi kepada kepentingan bangsa dan negara. Jadi kalau sudah seperti itu sih saya pikir cukup aja dengan KTP, kartu tanda penduduk, plus dengan sebagai unsur persyaratan primer dan dengan keanggotaan partai politik. Itu sudah sangat jelas. Jadi tidak perlu lagi dipersoalkan ataupun dibuat rumit gitu. Karena kan memang lagi pula kalau kita lihat sih itu kan setiap momentum pencalekan itu kan luar biasa, banyak sekali ribuan orang yang caleg itu. Dan dari ribuan itu misalnya kita lihat komposisi parlemen. Itu kan cuma kalau misalnya caleg parlemen atau legislatif pusat itu kan bisa sampai ratusan ribuan. Sementara untuk lolos ke Senayan itu cuma sekitar 20.000. Iya, sekitar Jumlah 20.000. caleg, iya. Betul, Bang. Sedangkan yang diterima hanya 575. Iya, Iya, iya kurang dari sekitar 10%. itu. Jadi sangatlah banyak. Jadi kalau bisa ya dibuat kategorisasi yang primer dan berikutnya ya syarat-syarat unsur lainnya itu dilengkapi setelah yang bersangkutan lolos menjadi wakil rakyat. Kira-kira Oke. begitu, Bang Midan. Iya, iya. Kalau saya boleh menyimpulkan, dengan adanya kategorisasi ini sangat menolong, ya, sangat membantu calon legislatif, ya, calon legislator itu, dan juga akan membantu KPU. Ya, KPU tidak perlu mengelola dokumen yang demikian banyaknya. Untuk tingkat nasional saja mendekati 20.000, apalagi untuk tingkat kabupaten kota itu menggunung bertruk-truk itu menghabiskan uang negara yang tidak perlu. Ini memang setuju sekali, dan di sisi lain akan membantu partai politik. Partai politik tidak perlu mengumpulkan dokumen yang banyak, fotokopi segala beralmari, ya, ribuan itu akan membebani waktu dan tenaga partai politik. Ini akan menguntungkan semua pihak. KPU diuntungkan, partai politik diuntungkan, caleg diuntungkan, keuangan negara diuntungkan. Saya kira suara kita ini perlu didengar oleh banyak pihak, ya, terutama KPU. Tapi ini aja saya kira tidak cukup di Noval. Karena kita tahu untuk lolos ke Senayan itu yang kita dengar itu perlu uang yang sangat besar. Ya, ada pernah diungkapkan oleh Pak Cahyokumolo bisa keluar uang sampai 43 miliar untuk itu tingkat nasional. Untuk tingkat provinsi mungkin separuhnya 20 miliar. Untuk tingkat kabupaten kota mungkin separuhnya tinggal 10 miliar. Jadi 10 miliar, 20 miliar, dan 40 miliar. Jadi kalau Noval berniat maju sebagai caleg Masumi di 2024 untuk DPR RI, ya, daerah pemilihan Maluku Utara, mungkin Pulau Seramnya perlu uang
Mungkin tidak sebesar 40 miliar, tapi nggak jauh-jauh dari 40 miliar. Nah, kira-kira menurut Di Noval, selain untuk membantu diri dan untuk memperbaiki demokrasi kita, bagaimana kira-kira kalau bisa lolos ke Senayan itu tanpa uang 40 miliar? Iya, jadi memang agak ironi penampakan fenomena demokrasi hari ini itu sudah sangat, kalau kita baca bukunya ketum DPP Partai Masyumi Ahmad Yani dengan judul covernya itu Sengkarut Republik. Nah, inilah bangsa. Fenomena demokrasi itu sudah mencerminkan sengkarut republik. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakan kepada saya tentang bagaimana untuk menjawab persoalan tadi, maka saya pikir kita ada banyak aspek-aspek yang bisa dilihat. Satu adalah persoalan kampanye tadi itu persoalan money politik. Nah, money politik inilah yang menjadi momok demokrasi hari ini, gitu. Jadi orang-orang mau ingin maju caleg tapi butuh biaya. Sementara kalau kita kalkulasi seperti Kang Midan tadi sampaikan bahwa untuk menang orang butuh kasih keluar duit 40 miliar gitu sebagai money politik. Tapi coba kita balik, dia tidak perlu kemudian membayar 40 miliar, bahkan setelah jadi dia mendapatkan 40 miliar. Nah, bagaimanakah konsep tersebut? Bagaimana cara untuk itu? Ya tadi Bang, sebenarnya kita perlu partai alternatif yang punya gerakan basis historical dan basis ideologis yang jelas. Nah, ini kalau kita lihat kemudian Partai Masyumi Indonesia yang hari ini kemudian eksis kembali, yang di mana tahun 1955 itu memenangkan pemilu di urutan kedua, itu sangat jelas. Di mana tokoh-tokohnya kemudian memenangkan pemilu dengan urutan kedua, itu memang partai-partai yang memang sangat ideologis, dan hari ini lari kembali. Dan kita kemudian sangat berharap sebagai generasi muda bahwa eksistensi Masyumi hari ini itu kemudian bisa merubah tatanan politik nasional, bisa kemudian menghilangkan yang namanya money politik itu. Tentu bagaimana caranya? Ya tadi satu kita perlu anak-anak muda, Bang. Kalau saya bilang, karena saya representasi anak muda, ya saya mau mengatakan bahwa kita perlu anak muda ideologis. Karena satu, yang paling pertama punya niat baik. Yang kedua adalah punya optimisme. Dan yang ketiga, anak muda itu butuh partai-partai politik yang bisa memperjuangkan berbagai sengkarut-sengkarut demokrasi. Dan saya berpikir bahwa Masyumi is the place. Masyumi adalah tempatnya. Jadi ini sangat Masyumi itu adalah partai hope, partai harapan hari ini. Gitu. Jadi kita perlu ruang baru, perlu diperhadapkan pada alternatif partai politik, dan Masyumi bisa menjadi sebuah jawaban untuk kemudian menghapuskan money politik yang ada di Indonesia. Gitu. Sebagai pemuda saya sangat senang. Bagus sekali dan bersemangat sekali. Ini memang mudah-mudahan ya kejayaan Masyumi di tahun 1955 itu sudah waktunya untuk bangkit kembali ke sini. Nah, konsep ideologis dan konsep luhur ini penting sekali untuk dijalankan. Dan tadi Di Noval bertekad, ya, konsep ini perlu didukung perjuangan untuk mengkampanyekan program anti money politik. Kira-kira jalannya atau strateginya agar program anti money politik ini dapat efektif, itu kira-kira apa yang bakal dikerjakan oleh Di Noval? Iya, kalau saya sih melihat ada dua hal. Satu, aspek regulasi. Dua adalah aspek regulasi dan plus aspek partisipasi publik. Itu, partisipasi publik. Nah, kalau aspek regulasi sendiri, saya pikir sih banyak regulasi-regulasi dalam pemilu
yang kalau percara masalah money politik itu kan dalam konsep penegakannya itu kan pasti memerlukan yang namanya konsep gakumdu, penegakan hukum terpadu. Nah, saya melihat sebagai ikhtiar kebijakan politik parlemen itu positif. Tetapi kalau dalam law enforcement penegakan hukumnya, saya lihat agak menimbulkan overlapping, sangat potensial menimbulkan overlapping. Itu tumpang tindih penegakan hukum. Mengapa? Ya karena gini, kalau money politik kan udah jelas itu adalah pelanggaran, bukan pelanggaran seperti kita tahu ada pelanggaran etik, ada pelanggaran administratif. Tapi kalau money politik adalah pelanggaran pure, pelanggaran pidana. Tapi kan dalam konsep penegakannya itu kan harus ada apa namanya interkonektif di antara lembaga-lembaga terkait gitu. Jadi polisi tidak bisa bertindak misalnya tanpa apa namanya tanpa ada unsur pengawasan daripada Bawaslu, begitu pula dengan sebaliknya. Itu hal-hal ini yang kemudian sangatlah menjadi soal gitu dalam proses penegakannya itu ya menjadi apa namanya menjadi terhambat. Nah, ini satu aspek regulasi. Nah, yang kedua sih aspek partisipasi publik. Nah, aspek partisipasi publik ini kan sangatlah banyak. Saya berpikir walaupun orang bilang pikiran saya itu bagi sebagian orang adalah pikiran utopis, ya, tapi saya tetap komitmen dan yakin bahwa partisipasi publik itu satu, kalau hal ini kita lihat itu banyak orang yang melaporkan dugaan-dugaan apa namanya pelanggaran pemilu, misalnya seperti money politik dan seterusnya. Itu kan mereka takut untuk melaporkan karena mereka khawatir jangan sampai mereka melaporkan, tiba-tiba mereka menjadi tersangka atau dilapor balik. Nah, oleh karena itu konsep saya adalah bagaimana negara memberikan apa namanya hak imunitas kepada warga negara yang kemudian melaporkan dugaan money politik. Selain hak imunitas itu, satu lagi yang paling penting adalah negara harus memberikan award yang itu kemudian dituangkan dalam undang-undang sebagai regulasi yang tinggi, jangan dalam peraturan pemerintah atau peraturan di bawahnya, ya dalam undang-undang. Para pelapor rakyat dalam partisipasi publik melaporkan dugaan atau mengadukan dugaan money politik dan lain seterusnya, itu negara harus hadir memberikan award. Karena kan kita tahu perubahan kebijakan, ekonomi dan lain seterusnya itu kan diatur oleh pemimpin. Nah, kalau misalnya pemimpin dilahirkan dari praktik-praktik rekrutmen atau praktik-praktik yang tidak sesuai dengan koridor hukum, pasti ketika mereka jadi ya tadi mereka akan menjadi orang-orang yang korup bukan segi materi tapi korup kebijakan, ya seperti hari ini, Bang. Kalau kita lihat, saya sebagai pemuda sih merasa miris dengan hari ini, di mana anggota DPR kita, kalau kita lihat kebijakan mereka sudah tidak mencerminkan lagi kepentingan rakyat, kepentingan mereka, kebijakan hukum mereka itu udah banyak seperti sudah sangat bersinggung dengan oligarki. Nah, ini saya sebagai pemuda yakin ini terlahir karena apa? Proses pencalekan yang keliru. Nah, ini yang harus kita bangun. Dan ini kita butuh partisipasi dan butuh dukungan semua stakeholder, terutama kalangan-kalangan pemuda. Itu, Bang. Ya, bagus sekali, super gagasannya. Jadi ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah memperbaiki regulasi, dan kedua dalam kaitannya dengan regulasi ini juga menciptakan kebijakan-kebijakan baru atau memperbaiki kebijakan lama agar terjadi peningkatan yang signifikan untuk partisipasi publik. Orang-orang yang melaporkan dugaan money politik bukan saja dilindungi undang-undang ya untuk tidak dituntut balik ya menjadi tersangka, bahkan sebaliknya diberikan hadiah, diberikan awards. Ini bagus sekali. Dengan demikian kira-kira langkah ke depan dari Partai Masyumi untuk menarik minat generasi milenial ini ya untuk meningkatkan jumlah atau porsi milenial dari kurang 10% menjadi 20% atau 30% ini, kira-kira apa Bang Noval mau melakukan judicial review terhadap Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
mengenai undang-undang pemilu dan peraturan KPU, atau bagaimana? Atau mungkin sudah ada niat ini supaya niat ini terlanjur dapat berjalan secara sustainable ya, terus berlanjut ya, gaungnya terus berkembang. Kira-kira apa yang diharapkan oleh Dik Noval dari gerakan ini? Iya, tidak ada cara lain untuk kalau misalnya soalnya regulasi seperti saya sampaikan tadi, maka tidak ada cara lain selain adalah melakukan langkah-langkah konstitusional. Nah, salah satunya adalah melakukan judicial review peraturan-peraturan terkait, yakni berkaitan dengan undang-undang pemilu maupun PKPU itu sendiri, gitu. Dan emang ini sih seperti yang disampaikan oleh Bang Bidan tadi, bahwa saya sebagai pemuda itu kan punya akal sehat dengan melihat fenomena kebangsaan hari ini, regulasi yang carut marut, regulasi yang sungguh tidak berdasar pada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai falsafah Pancasila, ya dari dulu sudah ingin melakukan gugatan judicial review kepada peraturan-peraturan terkait ini. Dan ya insya Allah kami kemudian dengan kawan-kawan semua udah komit, kami akan kemudian langkah konkret kami adalah melakukan langkah konstitusional tadi, yaitu melakukan gugatan-gugatan judicial review pada peraturan-peraturan terkait. Hal ini kami lakukan adalah bagaimana supaya pemuda bisa peran aktif, kedua supaya kita bisa mengawal demokrasi ini supaya bersih dari cengkraman oligarki, sehingga keputusan-keputusan politik para pejabat publik bisa mewakili kepentingan rakyat, tidak seperti hari ini yang memang sudah betul-betul negara seakan-akan sudah di ujung tanduk. Bagus sekali, Dik Noval. Saya kira selamat berjuang. Nanti kita sambung pada diskusi-diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.